Kajian ilmiah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah maba'du. Para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio stream Medan Mengaji, senang sekali bisa kembali di podcast spesial Kaula Muda. Dan Alhamdulillah sudah bersama kita guru kita Ustadz Muhammad Permana Hafizahullah Ta'ala. Dan yang seperti biasa nanti kita akan melanjutkan pembahasan terkait orang-orang atau Kaula Muda yang ada di sekitar Nabi Muhammad SAW. Dan kita masih di sahabat yang mulia, sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ini pertemuan kedua tentang sahabat yang mulia ini ya Ustaz. Nah, kita angkat tentang beliau atau pujian terhadap beliau, atau yang disematkan tentang beliau adalah pemilik doa yang dikabulkan. Dan nanti seperti biasa di segmen-segmen faedahnya kita persilahkan para pemirsa Rosyad TV, juga pendengar radio streaming dan mengaji yang mau berinteraktif atau bertanya jawab, bisa memberikan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, SMS, atau komentar langsung di kolom komentar platform media sosial kita yang melakukan live streaming. Ustaz, kita langsung start ke sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, pemilik doa yang dikabulkan. Fayatafadhal mashkur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Para pemirsa Rosyad TV yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar radio Medan Mengaji yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengangkat sosok sahabat yang mulia yang memang beliau ini termasuk di antara as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama masuk Islam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung bagaimana istiqomahnya beliau ya dengan keislamannya, meskipun orang tuanya meminta agar beliau kembali kepada agama nenek moyangnya, namun dengan berat hati, sampai-sampai sang ibu tidak makan dan minum ya karena kegigihan dan kekokohan Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam mempertahankan agama barunya, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Beliau ini lahir 23 tahun sebelum hijriah, ya sebelum hijrahnya Nabi SAW. Artinya di saat Nabi SAW yang menyebarkan Islam itu diperkirakan usianya 10 tahun. Dan di saat-saat itulah Islam itu masuk ke dalam relung hatinya, dan beliau pun menerima agama yang dibawa oleh Nabi SAW. Nah, kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi SAW begitu besar perhatiannya. Nah, sampai-sampai suatu ketika Nabi SAW ini dirundung kegelisahan sehingga beliau tidak sempat untuk istirahat, sulit untuk istirahat malam. Sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, seandainya ada laki-laki yang soleh dari kalangan sahabatku yang menjagaku malam ini. Ini disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tiba-tiba Nabi SAW mendengar ada suara gesekan senjata, sehingga beliau SAW mengatakan, siapa itu? Maka dia mengatakan, aku wahai Rasulullah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, aku akan menjaga engkau. Begitu perhatiannya Sa'ad bin Abi Waqqas sehingga Nabi SAW pada saat itu bisa tertidur dengan nyenyak, ya dijaga oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan ini bentuk kecintaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Nabi kita SAW. Nabi kita SAW akan membalas sebisa mungkin bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan yang Nabi SAW dapatkan dari para sahabat. Sehingga singkatnya, Sa'ad bin Abi Waqqas mengalami sakit yang pada saat itu posisinya berada di Makkah, dan rasa sakitnya ini menyebabkan Nabi SAW datang menjenguknya. Dan ini juga bentuk kecintaan Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Putri Sa'ad menuturkan ketika Nabi SAW mendatangi Sa'ad di Makkah pada saat beliau sakit, maka Sa'ad mengatakan, wahai Nabi Allah,
aku bakal meninggalkan harta dan tidak meninggalkan seorang pun kecuali satu orang anak perempuan, yaitu Aisyah binti Sa'ad. Maka bolehkah aku berwasiat dengan 2/3 hartaku dan mewariskan 1/3-nya? Maka ini pertanyaan Sa'ad kepada Nabi SAW terkait dia punya harta dan ahli warisnya hanya satu anak perempuan saja, dan dia menginginkan 2/3-nya itu diwasiatkan, ya tinggallah 1/3 untuk ahli warisnya. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Kemudian Sa'ad mengatakan, kalau setengah bagaimana? Setengahnya diwasiatkan dan setengahnya diwariskan. Maka Nabi SAW mengatakan tidak boleh. Lalu Sa'ad mengatakan, kalau begitu 1/3 hartaku aku wasiatkan dan 2/3-nya diwariskan. Maka Nabi SAW mengatakan ya boleh, dan 1/3 itu sudah banyak. Nah, di sini kita bisa mengambil faedah bahwasanya wasiat yang diberikan oleh seorang yang akan meninggal dunia ini tidak boleh lebih dari 1/3. Karena Nabi SAW mengingatkan kepada Sa'ad pada saat beliau sakit, beliau katakan, sungguh engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi lapang, maka itu lebih baik daripada engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi sempit yang pada akhirnya mereka akan meminta-minta kepada manusia. Nah, kemudian setelah itu Nabi SAW meletakkan tangannya di kening Sa'ad, lalu mengusapkan wajahnya dan perutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Allah, sembuhkanlah dan sempurnakanlah hijrah Sa'ad. Nah, sehingga pada akhirnya Sa'ad mengatakan, sungguh aku merasakan dinginnya tangan Rasulullah SAW sampai sekarang. Nah, di sini nampaklah kecintaan yang kita lihat dari Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian dari Nabi kita SAW. Itu saling perhatian, saling memberi, bahkan sampai Nabi SAW memberikan nasihat yang berkaitan tentang harta pusaka yang akan ditinggalkan kepada ahli waris, sehingga seorang itu tidak semena-mena terhadap harta yang dimiliki, kemudian diwasiatkan seluruh dari hartanya, lalu tidak memikirkan bagaimana ahli warisnya. Nah, ini berkaitan tentang sosok sahabat yang mulia ini. Sebelum kita sampai pada pembahasan kenapa doa Sa'ad ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada sesuatu yang khusus sehingga ketika beliau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini poin pertama yang bisa kita sampaikan, bentuk kecintaan Sa'ad kepada Nabi, dan Nabi SAW juga mencintai Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan Nabi pernah membanggakan dirinya, ya, membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas ini paman dari pihak ibu Rasulullah SAW. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Berarti nggak sama ya Ustaz, kalau yang kita pernah dengar kan meminta-minta jabatan atau meminta-minta sesuatu untuk menjadi tugasnya yang mungkin dia memang bisa, dengan ditawarin atau menawarkan diri dengan kapasitas, itu beda ya Ustaz? Nah, jadi ketika seorang yang meminta-minta, ya, seorang yang meminta-minta yang yang pertama bukan kapasitasnya, ya, bukan kapasitasnya. Kemudian yang kedua, dan memang pengen meraih kekuasaan atau jabatan, ya, murni memang mencari itu. Kemudian kita katakan ambisi terhadap dunianya begitu besar. Berbeda dengan orang yang memang dia diberikan tanpa meminta, ya. Dan pernah kita sampaikan bahwasanya orang yang meminta-minta ini Allah nggak akan tolong. Sementara orang yang diberikan, sementara dia tidak meminta, apalagi dia punya kemampuan untuk itu, maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala akan berikan pertolongan kepadanya. Nah, seperti itu dia. Maka ambisi yang keras untuk meraih jabatan, dan ini bagian dari dunia, murni untuk mengharapkan dunia saja, sementara dia bukan orang-orang yang diinginkan oleh orang lain, maka yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantunya. Ya, dia akan dibebankan terhadap dirinya sendiri.
Kalau dia diberikan jabatan ataupun kedudukan, maka dia akan dibebankan pada dirinya sendiri. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Berikutnya tadi kan berkaitan dengan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, Ustaz. Nah, Di hari ini termasuk mungkin di kalangan kaula muda kita juga banyak yang mengaku cinta dengan nabinya gitu ya Ustaz Muhammad SAW. Tapi apakah ada kaedah gitu Ustaz dari syariat kita agar cintanya ini memang tetap di jalurnya? Bisa jadi apakah mungkin gitu, mungkin orang cuman berdasarkan atas nama cinta bisa terjatuh ke kesalahan, atau ya cinta itu sendiri aja sebenarnya udah membuahkan pahala apapun bentuknya gitu Ustaz. nah, al-mahabbah atau kecintaan itu adalah ibadah. Bahkan para ulama menyebutkan bahwasanya rukun ibadah itu dibangun di atas 3 rukun, di atas 3 pondasi. Yang pertama adalah al-mahabbah, kecintaan. Kemudian yang kedua al-khauf, rasa takut, dan yang ketiga ar-raja, rasa harap. Dan ketiga rukun ini harus dimiliki ketika kita melakukan ibadah. Karena apa? Karena al-mahabbah itu bagaikan kepala pada burung, sementara ar-raja dan al-khauf ini bagaikan sayap pada kedua burung, ya, pada burung tersebut. Sehingga ketika sayap ini tidak ada, dia tidak akan bisa terbang. Atau dia punya sayap tapi dia tidak memiliki kepala, maka ini tidak akan ada arah ketika dia terbang, sulit untuk terbang. Nah, al-mahabbah, kecintaan itu yang mendasari seseorang untuk melakukan ketaatan, dan kecintaan juga yang mendasari seorang itu untuk melakukan kemaksiatan. Bedanya apa? Kalau seseorang melakukan ketaatan itu karena cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau dia melakukan kemaksiatan itu cintanya karena hawa nafsunya. Lebih condong pada hawa nafsunya daripada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, hari ini apa bukti seorang itu ketika dia ingin dikatakan cinta kepada Rasulullah SAW? Maka Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-31. Allah katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampunkan dosa-dosa kalian. Para ulama mengatakan ini namanya ayatul mihnah, ayat ujian. Standarisasi seseorang itu cinta kepada Nabi, lihat dari ayat ini. Iya, katakanlah sekiranya engkau mencintaiku, maka ikutilah aku. Sekiranya engkau mencintai Allah, ikuti aku. Sejauh seorang hamba mengikuti Nabi SAW, itulah bentuk kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi standarisasinya apa? Ittiba. Semua orang boleh mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi pembuktiannya adalah ittibanya kepada Nabi SAW. Siapapun hari ini boleh. Tapi penerapannya adalah, benarkah dia cinta kepada Nabi SAW? Itu dilihat nanti. Itu pada hari kiamat ketika semua kaum mendatangi telaga nabinya. Dan kaum muslimin juga akan mendatangi telaga Nabi SAW. Nabi kenal nih, ya, aku menunggu kalian di telagaku. Nabi kenal dengan kaumnya, dan kaumnya juga mengenal Nabi SAW. Walaupun nggak pernah ketemu ya? Walaupun tidak pernah ketemu. Karena memang ada tanda. Ada tanda yang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu adalah pengikut Rasulullah SAW. Itu bekas wudunya. Ya, ghuran muhajjalina min atharil wudu. Jadi bekas wudunya ini akan bercahaya nanti pada hari kiamat. Nah, ketika ada tanda seperti ini, saling mengetahui, nabinya mengetahui, kemudian kaum muslimin juga mengetahui, pada saat dia akan mendekat telaga nabinya, kemudian ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi. Nah, dikatakan kepada Nabi SAW, engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalanmu. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka ini yang berusaha untuk mendatangi telaga Nabi, suhqan liman ghayra ba'di. Menjauhlah ya orang-orang yang merubah agama sepeninggalanku. Nah, jadi siapapun silahkan mengklaim bahwasanya mencintai Nabi SAW, namun ukuran mencintai Nabi itu dengan ittiba. Semua orang dalam pepatah Arab, dalam perkataan Arab, semua orang mengaku mengklaim mencintai Laila.
Tapi Laila tidak mengetahui kecintaan mereka. Siapa yang mencintai? Ya, orang-orang yang mencintai ini, ya, wanita tadi itu nggak tahu. Ya, semua orang mengklaim mencintai Nabi SAW. Maka lihat ittiba'nya kepada Nabi gimana? Ya, ittiba'nya mengikuti sunnah Nabinya gimana? Nah, sama seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang mereka mengklaim bahwasanya mereka ini adalah wali-wali Allah. Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaul maut. Katakanlah wahai orang-orang Yahudi yang mengklaim bahwasanya mereka mengklaim bahwasanya mereka ini adalah wali-wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa mereka enggak meminta kematian saja? Ya, agar mereka tahu bahwasanya benar enggak Allah itu mencintai mereka atau tidak. Lalu Allah mengatakan wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Sekali-kali mereka tidak akan mau meminta kematian karena mereka tahu kedzaliman yang telah mereka lakukan. Kalau mereka tahu nih, ya, apa yang sudah mereka lakukan terhadap Allah, terhadap risalah yang dibawa oleh nabinya, sehingga mereka klaimnya mereka ini tidak dibuktikan dengan kematian. Cobalah mereka minta kematian supaya mereka tahu nih benar nggak Allah mencintai mereka atau bahkan akan menghukum mereka. Tapi mereka tidak mau. Yang mereka inginkan apa? Bahkan mereka pengen usia yang panjang. Ya, ambisi yang begitu kuat, ambisi yang begitu besar, tapi ternyata itu hanya sebatas klaim. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas berbeda. Beliau buktikan cintanya kepada Nabi SAW dan terbuktilah Nabi SAW juga mencintainya, bahkan membanggakan Sa'ad bin Abi Waqqas di hadapan para sahabat yang lain. Demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kita bacakan pertanyaan yang masuk ke WhatsApp-nya Medan Mengaji, Ustaz. Nah. Bismillah, izin bertanya. Seorang karyawan jabatan di perusahaan keuangan logistik setelah membayar upah atau gaji ke wakar (buka kurung warga setempat) yang menjaga lokasi proyek, karyawan tersebut diberi uang oleh warga tersebut. Bagaimana hukumnya uang seperti itu, Ustaz? Apa boleh dipakai? Apakah ini termasuk tips atau hadiah? Silakan. Nah, ketika seorang pekerja yang memang dia sudah mendapatkan gaji dan itu bagian tugasnya, lalu pada akhirnya dia memberikan upah atau jasa kepada warga sekitar karena dia sudah berjaga di tempat tersebut. Nah, akhirnya ada flashbacknya, dia mendapatkan bagian juga. Apakah ini boleh diterima? Maka yang seperti ini tidak boleh diterima. Kenapa? Karena ini bagian dari gulul. Ya. Dan sesuatu yang dia sudah mendapatkan gaji sebelumnya atas pekerjaannya dan memang ya dia memiliki job desk seperti itu dan dia digaji dengan itu. Nah, ketika ada orang memberikan hadiah kepadanya tanpa persetujuan yang mengangkatnya sebagai pekerja, dalam hal ini adalah atasannya, ya maka dia tidak boleh menerimanya. Ya, dia tidak boleh menerimanya. Nah, seperti itu dia. Nah, kalau dia mendapatkannya, ya maka dikembalikan kepada orang yang mempekerjakannya. Siapa? Atasannya. Ya, bagi dia tidak halal. Karena memang itulah tugas dia untuk memberikan upah kepada warga yang telah bekerja dengan mereka. Ya, apakah menjaga keamanan dan lain sebagainya, maka baginya tidak diperbolehkan. Nah, Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Kita ke klaim atau lakop lah kita bilang ya Ustaz tadi, kayak sebutan-sebutan sering di kaula muda kita nih Ustaz. Nah. Ketika dia sudah mulai proses mungkin ikut menuntut ilmu atau belajar ilmu syar'i, hijrah lah kita bilang, nanti ada lakop-lakop dari teman-temannya, mungkin si paling hijrah, si paling nyunah, yang seperti ini. Ini seperti apa dari sisi kitanya yang mungkin dilakopin seperti itu, atau mungkin yang sampai ada yang mengklaim gitu ya Ustaz, kalau misalnya cerita yang klaim tadi, mengklaim ya dirinya lah yang paling mengerti mungkin, atau karena proses-proses belajarnya itu, ini seperti apa Ustaz? Nah, yang pertama, kalau memang itu tidak datang dari dirinya pribadi, artinya dia tidak mentazkiyah dirinya sendiri nih. Ya, tidak boleh seorang itu ketika dia melakukan suatu amalan kebaikan, atau kita katakan hijrah lah. Ya, saya yang paling bagus hijrahnya daripada kalian.
Maka yang seperti ini nggak boleh. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kalian merekomendasi mensucikan diri kalian sendiri, karena Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian siapa yang paling bertakwa. Seperti itu. Tapi kalau ini bentuknya sindiran dari orang lain, karena mungkin dia ketika sudah hijrah mulailah dia memberikan nasihat kepada kawan-kawannya. Untuk apa? Untuk hijrah juga, untuk beramal soleh, sampai pada akhirnya dia diberikan julukan seperti itu. Maka orang yang mendapatkan julukan seperti itu, yang pertama, dia jangan merasa bangga, karena boleh jadi ini sindiran, ya, atau masuk ke dalam kategori apa? Istihza mungkin, karena dia nggak menginginkan yang seperti itu. Ya, beda kalau seandainya dialah yang mempopulerkan dirinya seperti itu, maka yang seperti ini nggak boleh, haram. Ya, karena dia merasa dirinya yang paling sempurna dari yang lain. Tapi kalau ungkapan itu dia dapat dari orang lain dengan tanda kutip, apakah ini bentuknya pujian ataukah ini sindiran atau istihza, maka kalau seandainya ini pujian, maka jangan merasa bangga dia. Kenapa? Karena dia yang paling tahu bahwasanya pujian yang diberikan kepadanya itu tidak layak disematkan kepadanya. Mengingat apa? Dia butuh belajar lagi. Nah, kalau sindiran, ya, atau ini istihza, olok-olokan, kewajiban dia adalah bersabar. Ya. Karena apa? Kalamun nas la yantahi. Perkataan manusia ini nggak akan ada habisnya. Jangan dibalas ya. Jangan dibalas. Si paling maksiat. Nah, gitu. seperti itu. Kita dikatakan, ya, yang paling hijrahnya sempurna, ya, dibanding kamu, ya, yang paling pelaku maksiat. Ini ujung-ujungnya apa? Ujung-ujung sama. Dia dan kita sama pada akhirnya. Ya, apa manfaat kita hijrah ketika kita tidak bisa sabar dengan ujian yang kita hadapi? Karena konsekuensi dari hijrah itu apa? Diuji. Ya, minimal ujiannya apa? Ya, ucapan tadi dari orang sekitar ya. Dari orang sekitar. Ya, terutama dari orang-orang yang mengenal kita kan seperti itu. Yang dulunya kita Masya Allah ya berandal, preman dan lain sebagainya. Lalu tiba-tiba Allah memberikan kita petunjuk, kemudian menjadi orang yang taat beragama. Pasti. Ya, dari penampilan pasti dilihat dari atas ke bawah. Ya, nggak cukup sekali, 3 kali mungkin. Ya. Ujung-ujungnya dia mengatakan di mana kebanjiran. Nah, seperti itu. Ya, karena dulunya dia melihat bahwasanya sosok laki-laki ini yang sudah berubah nggak seperti itu. Nah, bagi kita yang mendapatkan sindiran-sindiran yang demikian biasa. Bukankah Nabi juga mendapatkan julukan-julukan yang tidak baik, penyihir, ya, orang gila dan seterusnya. Dan ini juga julukan-julukan yang diberikan oleh orang-orang musyrikin kepada para nabi dan rasul. Nah, seperti itu. Nah, kita akan melewatinya, ya, tentu. Ya, apalagi kita bukan nabi dan rasul, dan orang-orang sekitar kita juga memandangnya seperti itu. Demikian. Allah a'lam. Baik, pasti diuji ya kan? Pasti diuji. Dan tadi bagian dari kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW dan Allah dan Nabi Muhammad SAW, tadi ada ujian tadi, ayat ujian tadi ya. Nah, itu jadi yang kayak gini bakalan dilalui. Bahkan gitu dilalui. Makanya kan ada prinsipnya, ada orang yang pengen ngambil aman saja. Main aman ya. Main aman, main di tepi dia. Ya, wa minan nas may ya'budullah ala harf. Di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah di tepi, ngambil aman. Kalau hijrahnya aman, dunianya aman, dia lanjut. Tapi kalau hijrahnya nggak aman, dia akan mundur ke belakang. Maka yang seperti ini adalah orang yang tidak siap untuk diuji, dan dia pada hakikatnya tidak dikatakan berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena konsekuensi dari hijrah itu apa? Meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Baik, Masya Allah. Ustaz, kita kembali bacakan pertanyaan yang masuk, Ustaz, sebelum kita ke segmen kedua. Ustaz, apa hukumnya seorang ustadz yang memberi ceramah kepada jemaah perempuan tanpa hijab, karena ada saya dengar pendapat yang mengatakan harus pakai hijab supaya lebih terjaga pandangan antara ustadz dan jamaah akhwatnya. Fadal, Ustaz. Nah, Nabi SAW pernah menyampaikan khutbah, ya, ketika selesai sholat Id. Tatkala Nabi SAW menyampaikan di hadapan laki-laki, kemudian Nabi SAW menyampaikan di hadapan perempuan. Nah, terkadang di sana kita harus melihat maslahatnya. Ya, mudarat ada. Maka
kalau seandainya di sana ada kemaslahatan, ya ada kemaslahatan, maka dalam kondisi seperti ini menyampaikan tidak mengapa. Ya, tapi kalau kemudaratannya lebih besar, ya lebih besar lagi, maka dengan hijab itu lebih baik. Ya, dengan hijab itu lebih baik. Oleh karenanya, dalam kondisi seperti ini tidak semua mereka itu mau menerima. Ketika disampaikan kajian kemudian langsung dihijab, ya banyak yang mereka pada akhirnya tidak menerima, ujung-ujungnya mereka tidak mau mendapatkan ilmu. Macam dengar radio, ya, seperti itu komentar. Maka kita harus melihat maslahat dan mafsadatnya. Apalagi yang seperti ini dilakukan di masjid-masjid yang memang tidak memahami dengan benar, sehingga ketika ya beberapa kali dilakukan seperti itu sudah selesai, nggak diizinkan lagi. Ya, sehingga mudaratnya lebih besar. Kenapa? Mereka tidak akan mendapatkan kajian lagi, mengingat tidak diberikan izin. Ya, kenapa harus ditutup-tutup? Maka yang seperti ini kita harus melihat mana yang maslahat dan mana yang mafsadat. Kalaupun dikatakan apakah ada mafsadatnya, tentu ada. Ya, tentu ada. Sehingga kembali kepada niat kita untuk menjaga hati dari kita yang mempelajari agama dan dari kita yang mengajarkan agama. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Masya Allah. Ustaz, para sahabat nih yang kita tahu, apakah memang semuanya memiliki amalan-amalan rahasia, atau memang kita juga seluruh umat Nabi Muhammad ini dianjurkan untuk memiliki amalan rahasia, atau keterkaitannya dengan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, apakah amalan rahasia ini yang membuat doanya yang selalu dikabulkan gitu Ustaz? Berbicara tentang Sa'ad bin Abi Waqqas yang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menyebabkan beliau menjadi doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentunya ada peristiwa ini. Ada peristiwa. Ya, ada peristiwa yang menjadikan doa-doanya itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama, Nabi SAW pernah mengingatkan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kalau engkau ingin doamu dikabulkan oleh Allah, maka jagalah makananmu. Jaga makanan. Ya, artinya apa? Jangan asal memakan makanan. Ya, lihat bagaimana baik buruknya, lihat bagaimana halal haramnya. Jadi yang seperti ini dilihat. Dan ini yang diingat oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya, sehingga yang masuk ke dalam tubuhnya itu sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala halalkan. Karena Nabi SAW pernah menyampaikan, seorang yang lagi safar nih, yang dia menengadahkan tangannya ke atas, ini adab di dalam berdoa. Lalu dia menyebut ya Rabbi, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dari kondisi dia doa itu sudah layak dikabulkan oleh Allah. Nah, karena apa? Yang pertama, doa dalam kondisi safar. Ini kabul nih, doa dalam kondisi safar. Yang kedua, doa dalam kondisi dia mengangkat tangan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala malu kalau seandainya hambanya mengangkat tangan lalu tidak dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, bertawasul. Ya, dan ini bagian dari adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustadzabu lidzalik. Tapi makanannya haram, minumnya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dengan harta yang haram, lalu bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka ini yang diingat oleh Sa'ad. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika perang Badar. Pada saat perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas ini sosok sahabat yang ahli panah. Ya, ahli panah. Nah, pada saat perang Badar, beliau melesatkan anak panah di hadapan Nabi SAW. Pada saat dia memasang anak panahnya dan dia sudah meletakkan di tengah busurnya, lalu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, guncangkanlah kaki-kaki mereka, tanamkanlah ketakutan di hati mereka, dan buatlah mereka begini dan begitu. Ketika dia berdoa, maka Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, ya tepatkanlah anak panahnya dan kabulkanlah doanya. Jadi ada dua ini. Setiap Sa'ad bin Abi Waqqas melesatkan anak panahnya selalu tepat.
dan setiap beliau berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah untuk Sa'ad, dan doa Nabi SAW dikabulkan. Nah, disinilah mulanya Sa'ad bin Abi Waqqas doa-doanya dikabulkan oleh Allah, dan anak-anak panahnya ini melesat tepat sasaran. Ya, tepat sasaran. Nah, sehingga banyak peristiwa yang pada akhirnya doa-doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan langsung mengenai orang-orang yang tidak suka dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan ditakuti nih doanya. Ya, ditakuti. Nah, di antara doa yang dikabulkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yaitu ketika Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab menugaskan Sa'ad menjadi gubernur di Kufah. Yang di sana banyak fitnah yang ada. Sampai-sampai mereka menginginkan Sa'ad ini diganti. Ya. Dan tentunya Umar bin Khattab tidak menerima begitu saja. Apa beritanya? Apa masalahnya? Ya, apa masalahnya? Dikatakan bahwasanya Sa'ad ini tidak bagus dalam sholat. Bagaimana tidak bagus? Nah, ternyata ketika ditanya, ya, di cross check kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sungguh aku sholat sebagaimana Rasulullah sholat. Ya, seperti itu sholat Isya misalnya, aku panjangkan 2 rakaat pertama dan aku pendekkan 2 rakaat yang kedua. Nah, Umar mengomentari, ya, yang seperti itu memang sunnah, seperti itulah seharusnya. Nah, kemudian Umar pun mengutus untuk mengetahui di masjid-masjid Kufah sana, lalu bertanya tentang mereka, gimana kondisi Sa'ad bin Abi Waqqas. Semuanya memuji, bagus dan seterusnya. Nah, ketika mendatangi satu masjid miliknya Bani Abbas, ya, Bani Abbas, maka ada salah seorang laki-laki yang bernama Abu Sa'dah. Ya, Abu Sa'dah ini mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu dia mengatakan, jika kalian bertanya kepadaku, maka ketahuilah Sa'ad ini tidak ikut berperang bersama pasukan kaum muslimin. Dia nggak ikut nih. Kemudian kalau ternyata mendapatkan harta rampasan perang, dia tidak bagi dengan cara adil. Lalu dia tidak bijaksana di dalam memutuskan perkara. Nah, apa yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas? Mendengar ucapannya seperti ini, maka Sa'ad pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia pun berdoa, ya Allah, jika hambamu ini berbohong, laki-laki ini berbohong, dan menyatakan demikian karena riya dan sum'ah, maka panjangkanlah usianya, lamakanlah kemiskinannya, serta timpakanlah berbagai fitnah atasnya. Jadi 3 doa. Yang pertama, lamakanlah usianya, panjang usianya. Dalam usia yang panjang itu Allah jadikan dia miskin dan selalu tertimpa fitnah. Nah, apa yang terjadi pada laki-laki ini? Maka Allah mengabulkan doa Sa'ad dan usianya panjang, dan di antara tanda usianya panjang itu sampai pada akhirnya alisnya ini berjatuhan, saking panjangnya. Saking panjangnya usianya sampai pada akhirnya alisnya ini panjang seperti itu. Kondisinya miskin. Setiap dia berjalan di jalan-jalan, dia akan mengganggu anak-anak gadis. Nah, ini fitnah yang terjadi. Dan dia mengatakan, sungguh aku ditimpa azab dengan doanya Sa'ad. Jadi benar kabul nih. Ya, benar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Karena apa? Karena doa dari Nabi SAW. Nah, seperti itu dia. Bahkan Umar pun segan. Ya, Umar bin Khattab pun segan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi ketika Umar bin Khattab mendapati ada hamba sahayanya Sa'ad bin Abi Waqqas yang pada saat itu dia mengenakan pakaian baru. Nah, kemudian dia berjalan. Nah, pada saat itu angin kencang lalu menyingkap auratnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab? Maka hamba sahaya Sa'ad pun dicambuk. Sa'ad melihat. Ya, Sa'ad melihat. Kemudian ketika Sa'ad melihat, Sa'ad mengatakan, wahai Amirul Mukminin, berhentilah. Ya, berhentilah. Kemudian Amirul Mukminin yaitu Umar bin Khattab tidak mau berhenti, lanjut dicambuk. Akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan. Ketika Sa'ad bin Abi Waqqas mengangkat tangan, maka Umar pun berhenti. Lalu diserahkan cambuknya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Umar mengatakan, balaslah aku.
Nah, dengan ketawaduan pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun memaafkan dan menyelesaikan masalah ini. Nah, seperti itu dia. Jadi terkadang ada orang ini sungguh-sungguh, artinya doanya dikabulkan oleh Allah, kan seperti itu. Karena memang beberapa kali beliau mengalami yang demikian, berdoa kepada Allah langsung kabul. Tapi jangan kita jadikan istihza nih. Sedikit-sedikit kita mempermainkan kawan kita misalnya. Ya, pada saat kita mungkin diledeki, dizolimi, seolah-olah kita mengangkat tangan doa, kemudian kita doakan kawan kita supaya mendapatkan musibah. Jangan. Ini benar. Ya, saat ini benar karena dia itu membela yang ada di hadapannya, sesuatu yang memang bentuk kezaliman terhadap orang lain atau terhadap dirinya sendiri. Nah, demikian. Nah, begitu juga yang terjadi pada Marwan. Ya, yang terjadi pada Marwan, yang dia adalah seorang penguasa pada saat itu. Sa'id bin Musayyib mengatakan ketika duduk bersama Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seorang laki-laki mendatangi Sa'ad bin Abi Waqqas dan dia mengatakan bahwasanya Marwan bin Al-Hakam mengatakan bahwasanya harta ini milik kita sehingga kita bisa menggunakan sesuka hati kita. Maka pada akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas pun bangkit dari tempat duduknya. Benarkah demikian wahai Marwan? Ya, benarkah demikian wahai Marwan? Bahwasanya harta itu milik kita, bukan milik Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau pun mengangkat tangan ya di hadapannya, kemudian Marwan mengatakan berhentilah. Ya, harta ini milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu deh. Jadi orang sudah mengenal bahwasanya doa saat ini kabul. Nah, karena apa? Karena yang pertama dia menjaga ya untuk tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang diharamkan. Kemudian yang kedua, doa Nabi SAW. Nah, demikian. Allah. Baik, Masya Allah. Berarti memang tetap ada syarat tadi Ustaz untuk ya, karena mungkin dikabulkan, karena memang dikabulkan Allah doanya Nabi, akhirnya saat diberikan taufik oleh Allah Ta'ala untuk meninggalkan hal-hal yang haram yang menjadi syarat untuk terkabulnya doa tadi Ustaz. Iya. Artinya kita pun kaula muda ataupun siapapun yang menyaksikan siaran kita ini itu punya potensi untuk terkabulnya doanya Ustaz, dengan catatan tadi berarti gitu Ustaz. Dan mustajab atau terkabulnya doa ini kan terkait dua Ustaz ya tadi yang disebutkan. Ada waktu dan ada tempat gitu Ustaz. Nah, jadi berkaitan dengan doa-doa yang dikabulkan, ada memang orang-orang tertentu yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kan ada 3. Iya. Salatu da'watin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 doa yang dikabulkan dan tidak diragukan lagi. Da'watul walid wa da'watul musafir wa da'watul madlum. Yang pertama, doa orang tua kepada anaknya. Doa orang tua kepada anaknya. Yang kedua, doa musafir yang dia dalam kondisi safar. Kemudian yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Nah, ini 3 doa. Ini 3 doa yang tidak diragukan lagi kalau mereka berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dia harus memenuhi syarat dan adabnya, sebagaimana tadi yang laki-laki tadi ini dalam kondisi safar nih. Ya, laki-laki ini dalam kondisi safar. Kemudian dia beradab, hanya saja dia tidak menjaga makanannya. Ya, siapapun dia, apakah itu orang tua, seorang musafir, ya orang yang didolimi, dia harus tahu nih ya, supaya doa-doanya tanpa penghalang ketika dia berdoa dengan kondisi 3 keadaan itu pada dirinya, maka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum lagi di waktu dan tempat. Ya, waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antaranya di sepertiga malam terakhir, ya antara adzan dan iqamah, di waktu kita sujud, ya sujud kapanpun. Nah, ini sedikit kita luruskan. Yang terkadang orang mengkhususkan sujud terakhir sholat, ya padahal tidak ada ketentuan dari Nabi SAW itu sujud terakhir. Yang jelas apa? Yang jelas semua sujud. Yang Nabi SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktiru du'a. Keadaan di mana seorang hamba dekat dengan Allah itu waktu sujud, maka perbanyaklah doa. Nah, seperti itu dia. Jadi pada saat dia sujud kapanpun, mau dia sholat wajibnya, sholat sunnahnya, rakaat pertamanya, rakaat keduanya, maka silakan dia memperbanyak doa. Nah, di malam-malam Lailatul Qadar, ketika dia berpuasa, nah ini waktu-waktu yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa.
Nah, kemudian tempat juga. Ya, tempat-tempat yang dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu nih, ya seperti di Safa, Marwa, di depan Ka'bah, ya seperti itu. Nah, ketika di Arafah. Nah, jadi ada waktu, ada tempat, kemudian kembali ke kitanya, kondisi kita itu memang sudah sempurna adab-adabnya. Ya, dan yang paling sempurna itu adalah ketika dia tidak mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Kalau Arafah tadi tempatnya atau waktunya, Ustaz? Nah, kalau Arafah itu tempat dan waktu. Oh, dua terkait langsung Ya, Ustaz. terkait tempat dan waktu, yaitu tempatnya di Arafah dan waktunya tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi kalau di waktu-waktu yang lain seperti mencari jodoh di sana, iya, bukan tanggal 9 Dzulhijjahnya, ini enggak tepat. Enggak tepat. Iya, karena tempatnya iya, tapi waktunya tidak tepat. Nah, seperti itu dia. Nah, jadi kita harus sesuaikan dengan kondisi waktu dan tempat. Dan satu perkataan dari Al-Imam Syafi'i, di mana beliau mengatakan doa itu bagaikan anak panah yang dilesatkan di malam hari, maka akan datang waktunya anak panah itu akan menepati sasaran. Jadi bagaimana maksudnya? Sudah berdoa saja terus dengan adab kita, ya, dengan waktu-waktu kita. Masalah pengkabulannya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti tadi, anak panah itu ketika dilesatkan ke sasaran di malam hari, sasaran nggak nampak. Tapi ketika terus-terusan kita lesatkan, akan datang anak panah yang keberapa menempati sasarannya. Nah, demikian juga dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di satu harian ini banyak waktu-waktu yang dikabulkan. Nah, kapan dikabulkan oleh Allah, maka kita kembalikan kepada Allah. Nah, kalaupun tidak dikabulkan oleh Allah, doa itu sendiri itu adalah ibadah. Kita sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Nah, demikian. Allah a'lam. Baik, Ustaz. Dan penentuan tempat-tempat atau waktu-waktu mustajab tadi itu tentunya ada dasarnya, ya, Ustaz. Dan berkaitan dengan tadi tempat untuk meminta jodoh yang kita Arafah tadi itu dikaitkan katanya, Ustaz. Katanya dikaitkan dengan bertemunya kembali Nabi Adam dan Hawa, itu gimana, Ustaz? Nah, yang pertama kan ini akan keabsahannya Allah alam. Yep. Nah, kalaupun disatukan oleh Allah, dipertemukan berapa tahun? Ya, artinya ketika setelah diturunkan dari surga ke muka bumi, disatukan di tempat itu, ini sampai 100 tahun. Iya. Apakah seorang berjodoh? Apakah seorang meminta jodoh di sana, ya, supaya dikabulkan, tunggu 100 tahun lagi. Nah, kalau dari sisi waktu, nah seperti itu dia. Jadi terkait dengan tempat ini sudah ada ketentuannya. Ya, sudah ada ketentuannya. Dasarnya. Nah, jadi tidak sembarang tempat, ya, yang kita yakini. Ya, yang kita yakini, yang kita katakan, oh, ini kabul nih doa di sini. Doa di kuburan misalnya, oh, ini dikabulkan oleh Allah, sehingga orang-orang banyak datang ke kuburan seperti itu. Maka ini tidak benar. Ya, maka yang seperti ini tidak benar. Jadi menempatkan tempat-tempat yang khusus, maka ini butuh dalil. Sama seperti menempatkan waktu-waktu yang khusus juga butuh dalil. Nah, demikian. Dan ada yang mungkin dia nggak mentazkiyah dirinya atau nggak merekomendasikan diri, tapi ada orang lain gitu dan dia mengiyakan gitu. Maksudnya nggak menolak juga, nggak bilang apa-apa, tapi ketika ada yang merekomendasikan untuk meminta doa padanya, dia mau mendoakan dan ada biayanya. Ini seperti apa, Ustaz? Jasa titip doa mungkin. Jasa titip doa. Nah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya di antara doa yang Allah Subhanahu wa taala kabulkan itu adalah doa seorang muslim. Ya. Tidaklah seorang muslim yang mendoakan saudaranya bidhahril ghaib, dalam kondisi tidak nampak, ya, kecuali malaikat akan mengatakan amin. Walaka bimithlin, dan bagimu apa yang engkau doakan. Ini dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, gimana caranya? Ya, dia berdoa untuk saudaranya dalam kondisi enggak nampak. Dan tentunya dia mau mendoakan saudaranya itu karena kecintaan dia kepada saudaranya. Nah, kalau sudah kecintaan itu, sehingga pada saat dia berdoa ini dibangun di atas keikhlasan. Tapi kalau
dia berdoa lalu ada orang yang titip doa kemudian pasang tarif, tentunya ini nggak ikhlas. Ya. Juga. Jadi ketika dia menawarkan diri, ayo saya mau ke haram nih, siapa yang mau titip doa? Ada tempat mustajab soalnya. Tempat mustajab nih. Ya, di samping titip kurma, titip zam-zam, titip doa kan gitu. Siapa yang mau? Iya, biayanya sekian. Nah, demikian. Nah, kalau yang seperti itu kita khawatir ketika dia berdoa nggak ikhlas. Karena yang dikejar apa? Yang dikejar adalah biayanya, dunianya. Nah, sementara yang dikabulkan di sana yaitu kesadaran seorang muslim untuk muslim yang lainnya yang nggak kelihatan, dan ketika dia mendoakan pastilah dia mendoakan saudaranya itu karena dibangun di atas kecintaan. Nah, kalau sudah dibangun di atas kecintaan, ikhlaskah dia? Iya, ikhlas. Karena nggak ada tuntutan. Apalagi dia nggak minta, saudaranya nggak minta, muncul dari diri kita sendiri. Karena apa? Karena dia berharap ketika saudaranya didoakan lalu malaikat mengaminkan dan kita mendapatkan semisal yang kita doakan. Nah, seperti itu. Ya, contohnya ada temannya, dia belum nikah, temannya juga belum nikah, didoakan, ya Allah mudahkanlah jodohnya. Mudah-mudahan ketika temannya itu diberikan jodoh, dia pun juga diberikan jodoh oleh Allah. Nah, jadi kalau kita pengen doa kita dikabulkan oleh Allah, doakan orang. Masya Allah. Ya, dengan kata lain nggak perlu pakai bayaran-bayaran. Ya, titip doa lalu mendoakan orang lain. Nah, yang seperti ini sulit kita mengamalkan sunnah Nabi SAW. Sulit mendapatkan kecintaan di sana, sehingga pada akhirnya ya tidak muncul keikhlasan disebabkan ada sesuatu yang lain yang diinginkan dari doa. Nah, demikian. Allah a'lam. Berarti termasuk tadi ya Ustaz, menentukan atau membuat sesuatu itu menjadi tempat keramat yang mustajab doa, ini juga apalagi dikenakan biaya tadi, seperti itu juga berarti kaidahnya Ustaz. Nah, yang pertama ketika dia mengkhususkan satu tempat yang diyakini akan pengkabulan doa di sana, sementara Nabi SAW tidak menetapkan yang seperti itu, ya tidak ada dalilnya. Ya, maka ini masuk ke dalam perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena ini bagian dari agama ini. Ya, doa itu ibadah dan ibadah itu bagian dari agama, dan prinsipnya ketika melaksanakan ibadah harus memenuhi syaratnya. Ya, ikhlas dan mutaba'ah. Nah, di samping mungkin ini bagian dari apa? Istidraj. Yang pada saat dia berdoa di tempat itu yang tanda kutip dikeramatkan seperti itu, lalu dikabulkan, pada akhirnya dia mengajak orang lain, ayo di sini saya sudah berdoa di sini, kabul. Nah, yang seperti ini ya karena ini bagian dari ibadah, ikut dalilnya. Kalau tidak ada, ini sesuatu yang baru. Nah, kalau diyakini akan pengkabulannya, ya diyakini akan pengkabulannya, apalagi dia yakini bahwasanya di tempat ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ini bagian dari istidraj. Agar apa? Agar seorang itu jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi fitnah bagi yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah mengatakan, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain itu fitnah. Atas birun, apakah kalian bisa bersabar? Jadi dia mengajak orang lain untuk melakukan amalan seperti dia terfitnah, orang lain juga terfitnah, sehingga orang-orang mau ikut. Berapa banyak dosanya? Ya, berapa banyak dosanya ketika dia mengajak kepada sesuatu yang memang tidak datang dari Nabi SAW. Di samping dia berdosa, orang-orang yang datang mengamalkan apa yang dia perintahkan berdosa, dia pun dapat dosanya juga. Nah, seperti itu dia. Jadi tidak boleh sembarangan kita menetapkan tempat-tempat khusus yang katanya dikabulkan doa yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW. Demikian. Baik, parahnya dulu bahkan masuk ke buku-buku pelajaran loh Ustaz, kayak candi-candi yang bahkan itu tempat ibadahnya orang-orang Buddha, itu katanya nanti masukkan tangan ke dalam candinya itu, kalau ada terpegang suruh berdoa, ini syirik akbar berarti Ustaz. Nah, yang pertama kalau mendatanginya aja Ustaz, pertama mungkin ya pembahasannya. Yang pertama ketika dia meyakini bahwasanya yang mengabulkan doa adalah Allah Subhanahu wa taala, tapi sebabnya salah, ya sebabnya salah, maka ini masuk ke dalam syirik kecil. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya dengan seperti itu, tempat itu
kemudian dikabulkan bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengabulkannya, maka ini syirik besar. Ya, ini syirik besar. Kenapa? Dengan kata lain, dia minta kepada selain Allah. Nah, ketika ada permintaan kepada selain Allah yang memang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dia yakin itu. Ya, masukkan tangan kemudian minta. Kepada siapa dia minta? Nah, kepada siapa dia minta? Kalau ternyata dia mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tentu ini syirik besar. Ini syirik besar. Ya, tatkala ada makhluk yang lain, ada sembahan yang lain, ada sesuatu yang diyakini yang bisa mengabulkan doanya selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah menjadikan sekutu bagi Allah. Yang seperti ini jatuh ke dalam dosa besar. Nah, demikian. Tapi kalau dia masih meyakini bahwasanya yang mengabulkan adalah Allah, tapi sarananya, sebabnya salah, ini syirik kecil. Kenapa? Karena tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu diajarkan oleh Nabi kita SAW dengan memasukkan tangan, kemudian kita minta permintaan, nggak ada. Bahkan ini jauh dari adab. Jauh dari adab. Nah, seperti itu dia. Allah alam. Baik, ini bukan kecil-kecil cabai rawit ya, Ustaz. Kecil-kecil tapi syirik ya, Ustaz. Ngeri, konsekuensinya tetap ngeri ya, Ustaz. Masya Allah, Ustaz. Ini kita udah di penghujung acara, tapi sepertinya kalau pembahasan terkait perjalanan atau biografinya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu belum selesai ya, Ustaz. Belum selesai. Karena nanti kita belum cerita tentang mungkin syahid atau pertempuran di medan perang. Karena kan tadi disebutkan Sa'ad juga panahnya nggak pernah meleset. Tidak pernah meleset. Baik, mungkin itu nanti jadi pembahasan itu. Dan nanti kita akan sampaikan bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas yang akan melalui sungai yang deras tanpa menggunakan perahu tapi menunggangi kuda. Dan ini salah satu bentuk karomah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Sa'ad sehingga mereka bisa melalui sungai Tigris yang begitu dalam dan deras hanya dengan menaiki kuda saja. Ya, bagaimana kisahnya nanti insya Allah akan kita sampaikan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz. Dan kaulah muda juga pemirsa Rosyad TV dan pendengar radio streaming mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial kaulah muda kali ini. Mungkin ada tambahan Ustaz untuk kesimpulan di podcast spesial kaulah muda kali ini, silakan Ustaz. Nah, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah Sa'ad bin Abi Waqqas dengan doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masing-masing kita punya peluang. Ya, masing-masing kita punya peluang agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan prinsipnya adalah hendaknya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahim illa a'tahu Allah biha ihda talatin. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa kepada Allah dengan suatu doa yang tidak ada dosa dan tidak memutuskan silaturahmi di dalamnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan 3 pilihan. Ima'an yu'ajjalalu da'watahu, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan segerakan pengkabulan doanya. Ya, au yudakhiralu fil akhirah, atau dijadikan sahamnya nanti di akhirat karena doa itu sendiri adalah ibadah. Au yasrifa anhu minasu'i mithliha, atau dipalingkan keburukan semisal doanya. Jadi doa itu tidak akan merugikan karena 3 pilihan yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada kita, dan intinya kita penuhi adab-adabnya dan jaga makanan yang kita makan agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian, Allah a'lam. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan Ustaz atas penjelasan, bimbingan dan arahannya. Dengan demikian pemirsa Rosyad TV juga pendengar radio streaming dan mengaji, kita cukupkan pertemuan kita di podcast spesial kaulah muda kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sajikan bermanfaat, tentunya untuk kami pribadi, juga untuk Anda dimanapun Anda berada. Mewakili kru yang bertugas kami pamit. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.